Halo guys, masih bersama channel saya Cak Sam Arifin. Kali ini kita akan melihat cara membuat layangan sawangan atau yang biasanya kita lihat di Pulau Madura yang ada suaranya nging itu layangan sawangan guys. Ini cara pembuatan. Nah, ini harus ditimbang guys, dicancang pakai benang, tengah-tengah harus seimbang, nanti ditimbang guys. Ini dibuat oleh Cak Munadi nih guys. Iya, ditimbang dulu apakah imbang. Kalau nggak imbang, karena kalau nggak seimbang, layang-layang yang kita terbangkan nanti akan oleng. Ketipisan kanan kiri harus seimbang, nggak boleh nggak seimbang guys ya. Nah, ini yang sudah ditimbangi guys oleh Cak Santoso ya. Ini dibuat Cak Santoso sama Cak Munadi guys. Ya, harus seimbang guys ya. Ini lihat pembuatannya. Dan membuat layangan nggak semudah yang kita bayangkan guys. Ini membutuhkan waktu berjam-jam ini dari tadi, karena harus telaten membuat keseimbangan layangan agar tidak oleng. Alat-alat yang bisa kita pakai pisau, benang, dan tampar untuk menarik layangannya guys. Nah, ya. Ini Cak Santoso mau membuat sabitnya, layangan sawangan sabit guys. Nah, ini yang sudah ditimbang dulu guys ya. Lihat ini cara penimbangan, kalian bisa meniru di rumah bagaimana cara penimbangannya agar seimbang. Bentuk layang-layangannya juga bagus dan diterbangkan tidak oleng. Nah, ini guys mulai ditimbang guys ya. Antara kanan dan kiri tidak berat sebelah. Setelah itu kita pasang. Ini guys pembuatannya guys. Untuk pemasangannya kalian bisa memakai kantong plastik atau kertas kretek yang bisa kalian beli di toko-toko sekolah-sekolah itu. Untuk pembuatan kerangka yang paling tengah ini harus agak tebal guys, karena kalau tipis dia akan tidak stabil di atas langit dan bisa-bisa patah. Jadi untuk yang kerangka tengah kita menggunakan yang agak tebal guys ya. Untuk yang keempat sisi ini agak ditipiskan karena nanti akan dibuat sabitnya. Ini cara menyambung benangnya gini guys, diputar-putar gitu agar rapat sambil ditarik. Kalau kita tidak memakai seperti ini akan kurang kuat penaliannya guys. Cara penaliannya harus seperti ini karena harus ditarik. Pause. Ini guys, kalian bisa cara menalinya seperti ini ya. Nah, dari ujung kita kasih lingkaran, kita tarik ke tengah. Nah, itu otomatis dia langsung menali rapat. Nah, ini guys. Nah, setelah itu akan ditarik kerangka tersebut dan dibuat sabitnya guys. Nah, ini kalian bisa menarik sisi tengah dengan sisi yang atas pojok. Setelah itu ditali dengan benang lagi agar terbentuk seperti sabit.
Nah, ini guys, Cak Santoso ini guys, yang membuat Cak Santoso dari Mojokerto Ndelanggu ini guys. Ya. Wah, harus rapat guys ya. Kalau nggak rapat bisa terbang. Oh, nggak bisa terbang kata Cak Santoso, kalau nggak rapat nanti nggak bisa terbang. Harus tipis. Kalau nggak tipis, karena kalau nggak tipis ditarik akan patah guys. Makanya ditipiskan dulu, baru ditarik ya. Ini seperti ini penaliannya. Ya, satu sisi sudah selesai guys, tinggal sisi yang satunya. Nah, akan terlihat seperti ini guys. Ya. Ya. Sudah terlihat sabitnya guys ya. Nanti yang paling bawah nanti akan ditarik dengan yang bawah. Untuk yang terakhir nanti akan dibuat sawangan atau yang menjadikan layang ini bila diterbangkan akan ada suara seperti suara seruling guys ya. Oh ini guys, pembuatan layangan kalian bisa menyentuh membuat di rumah sendiri. Karya dari Cak Santoso dari Ndelanggu. Ya, ya. Dengan pengawasan oleh Cak Munadi dari Madura ini guys. Karena layangan sawangan ini pertama kali diterbitkan dari Madura ini. Cak Munadi ini guys. Ya ini Cak Munadi. Untuk pemasangan yang atas sudah selesai guys. Kali ini akan memasang yang sisi tengah, disambung ke sisi atas guys. Nah, dengan ditarik terus ditali sisi kiri, setelah itu dilakukan penarikan yang sisi kanan guys. Ini hanya membuat kerangka saja, lamanya enggak ukur ini guys, karena harus teliti. Kalau enggak, layangan tidak akan pernah bisa terbang atau oleng. Cak Santoso Ndelanggu Menerima pemesanan. ya. Ini pembuatan untuk Cak Sam Arifin guys ya. Untuk anaknya Cak Sam Arifin dibuatkan oleh Cak Santoso dari Ndelanggu. Dengan dimandori oleh Cak Munadi dari Madura guys. Oh, ini dari tadi pagi ini sampai agak siang ini guys. Nah, ini mau selesai yang tengah ini guys. Penarikan yang tengah, sisi tengah. Harus hati-hati guys ya, kalau jangan sampai patah. Kalau sampai patah kita akan membuat ulang lagi. Nah, ini penampakan guys, penampakannya guys seperti ini. Dari tengah ya. Oh, ini sangat besar ini guys, lumayan, nggak besar-besar, nggak kecil-kecil juga. Nah, ini untuk penilaian yang terakhir guys, yang bawah ini guys, lihat. Nah, semuanya perlu ditarik springnya, tapi kalian jika mau membuat penarikannya harus hati-hati, karena kalau patah harus ada pembuatan lagi, penipisan dan penimbangan lagi, akan membutuhkan waktu lagi yang agak lama, karena ini tingkat kesulitannya sangat-sangat sulit untuk pemula. Kalau untuk Cak Santoso dan Cak Munadi ini yang sudah biasa ini nggak lama pembuatannya, hanya sebentar sudah bisa jadi. Sekali jalan langsung jadi nih guys, tidak ada patah-patah sama sekali ini. Untuk penerbangan layang-layang sawangan ini kalau sudah selesai guys, membutuhkan tempat yang sangat luas sekali. Kalau di tempat saya ini rasanya nggak bisa, karena rumahnya sangat padat sekali guys, tidak bisa. Kemungkinan layangan ini akan saya terbangkan nanti di daerah Solo Karanganyar guys, akan saya bawa pulang mudik, akan saya terbangkan di sana, karena di sana banyak sawah-sawah dan lahan yang sangat luas. Untuk di sini di daerah Kedung Boto ini tidak bisa guys.
Ini guys penampakan layangan sawangan yang sudah hampir selesai kerangkanya. Sudah penyambungan yang sisi bawah sendiri, yang sisi akhir. Nah ini penampakannya. Setelah itu, setelah jadi kerangka, tinggal pemasangan plastiknya. Sama seperti tadi guys ya, penaliannya seperti ini, dengan diputar-putar agar kekuatan benang semakin kuat. Sangat lama sekali guys pembuatannya, harus telaten ini. Kembarannya penalian yang sisi bawah terakhir dari sisi kanan dan kiri guys, ini mulai penalian, dan setelah itu akan dipasang plastik. Setelah pemasangan plastik baru bisa digunakan. Cak Santoso tak kenal lelah guys, panas di bawah terik matahari, tetap semangat membuat layangan sawangan. Nah, terakhir guys, sisi akhir. Nah, penampakan layangannya seperti ini. Tinggal pembuatan sawangannya guys, yang bisa menimbulkan suara seperti suling. Setelah itu baru selesai. Sangat lama sekali guys pembuatannya, dan melelahkan juga. Saya yang vlog ini lelah, apalagi yang membuat ini guys. Ya, dengan semangat Cak Santoso sambil tertawa, kelihatan semangat dari Cak Santoso. Ini guys penampakan yang sudah 90% ini guys. Setelah itu dipasang plastik. Setelah pemasangan plastik, layang-layang siap untuk diterbangkan ke atas langit-langit awan. Pembuatan layangan ini sangat membutuhkan waktu sekitar antara 4 jaman guys, karena harus perlu dengan hati-hati sekali. Ketipisan dari sisi kanan dan kiri harus seimbang, karena kalau tidak seimbang layang-layangan tidak akan bisa diterbangkan alias oleng guys. Sekalipun bisa diterbangkan akan oleng. Ini tampak dari atas. Penaliannya seperti ini guys, hampir selesai. Kalian bisa mencontoh pembuatan ini seperti yang ada di video ini. Untuk pemasangan plastik atau kertas, kalian tinggal memasang, sangat cepat untuk pemasangan tersebut. Kesulitan pembuatan ini dari bagaimana cara menyeimbangkan sisi kanan dan kiri. Harus ditimbang ya guys ya. Nah, ini sudah hampir selesai guys, tinggal sawangannya. Jangan lupa memberi tali seperti ini guys untuk kekuatan dari plastik atau kertasnya agar tidak sobek, karena kalau terlalu panjang nggak ada kekuatan dari belakang ini atau tulangan ini, bisa membuat sobek layangan tersebut. Nah, penampakannya guys, nah, tinggal sawangannya saja ya. Itu Cak Santoso ya, semangat Cak Santoso, semangat 45. Proses pembuatan layang sudah hampir 90%. Sekarang pemasangan plastik pada layang sawangan ini guys. Nah, kilo bro, gawe kilo cukup enak ya. Nah,
Karena dari plastik tidak bisa dilem, kita menggunakan obat nyamuk guys untuk melekatkan plastik ini. Proses pembuatan layang oleh Cak Santoso dari Ndelanggu Mojokerto didukung Cak Munadi dari Madura ini guys. Nah, karena sawangan kebanyakan yang membuat dari orang Madura. Ini arsiteknya Madura sama Ndelanggu. Antar kabupaten nih guys yang membuat ini. Iya. Mumpure dorong roser. Oh. Nanti dari plastik ini bisa dikasih gambar dengan cat, digambar-gambar bunga atau cat apa untuk mempercantik layangan tersebut guys. Tapi kita nggak sampai di situ, kita hanya membuat kerangka dan pemasangan plastik jadi layangan. Karena kalau ngevlognya sampai pembuatan gambar akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama sekali guys. Nah. Pemasangan plastik di layang-layang sawangan hampir 75% guys, tinggal yang tengah dipasang dan sawangannya masih dirancang. Ini pembuatan sawangannya guys ya, ini oleh Cak Sugeng. Nah, terdengar suaranya guys ya, apalagi di atas udara ini akan terdengar sangat nyaring, kayak seruling guys ya. Pengerjaan tidak membutuhkan 1 orang, 3 orang guys. Sangat sulit sekali, tingkat kesulitannya harus dengan 3 orang sendiri-sendiri. Begini. Selesai guys. Nah, layang-layang sawangan sudah selesai dan siap untuk diterbangkan. Tinggal pemasangan sawangannya yang bisa membuat suara seperti suling guys. Ya, itu yang dipegang oleh Cak Santoso, itu yang membuat bunyi sulingan tersebut guys. Sampai di sini dulu guys pertemuan kita, sampai jumpa dengan Cak Santoso pembuat layangan sawangan ya.